Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Bu Noni. Saya mengajar manajemen keuangan sektor publik di Prodi Akuntansi Sektor Publik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kediri. Berikut saya membacakan RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang ada di Manajemen Keuangan Sektor Publik dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik. Capaian pembelajaran mampu menguasai proses penyusunan dokumen anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemampuan akhir yang direncanakan mampu menganalisis mekanisme dan siklus penyusunan anggaran negara APBN. Untuk alokasi waktunya yaitu 150 menit, indikator yaitu mekanisme dan siklus penyusunan anggaran negara APBN. Untuk materi pokok, yang pertama, menjelaskan tujuan dan maksud materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa dengan waktu 1 menit sampai dengan 20 menit ya. Sumber dari proyektor, LCD dan whiteboard. Untuk kegiatan inti yaitu saya membahas tentang mekanisme dan siklus penyusunan anggaran APBN dengan waktu 20 menit sampai dengan 100 menit. Dan kegiatan penutup yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu memberikan pertanyaan kepada sesama mahasiswa, dan saya juga memberikan pertanyaan ataupun tugas kepada mahasiswa dengan waktu 100 sampai dengan 150 menit. Berikut saya bacakan RPS yang di mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik, di mana Manajemen Keuangan Sektor Publik dengan kode MK AT42011 dengan bobot 2 SKS dengan dosen penempuh yaitu saya sendiri, yaitu dengan Noniap, Sarjana Manajemen, Magister Akuntansi. Jadi deskripsi mata kuliah yang ada di Manajemen Keuangan Sektor Publik, bahwa saya menjelaskan di sini bahwa Manajemen Keuangan Sektor Publik yang membahas mengenai pemahaman konsep dan gambaran yang praktis kepada mahasiswa agar dapat memahami tentang ruang lingkup prinsip dan teori penganggaran publik. Jadi mata kuliah ini kita membahas bahwa mengenai topik di entitas pemerintah pusat yang baik, kementerian lembaga untuk anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ya, dan pemerintah daerah untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, yaitu dan entitas yayasan, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, serta partai politik, yang dimana bahasan materinya meliputi teori penganggaran, sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, konsep penganggaran keuangan, dan sampai ke mekanisme penyusunan dokumen anggaran. CPMK sebagai berikut yang ada di mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu mengenai ruang lingkup prinsip dan di entitas sektor publik, dari mana baik pemerintahan dan non pemerintahan, di mana yaitu adalah organisasi nirlaba. Yang kedua, CPMK 2, di mana mahasiswa mampu menguasai mekanisme dan siklus penyusunan penganggaran di pemerintah pusat dan daerah. CPMK 3, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menguasai mekanisme dan siklus penyusunan anggaran di lembaga organisasi nirlaba. CPMK 4, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menguasai proses penyusunan dokumen anggaran di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. CPMK 5, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menguasai proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran entitas nirlaba, yaitu di mana di dalam yayasan, politik, dan LSM.
Dan CPL, yaitu capaian pembelajaran lulusan yang ada di manajemen keuangan sektor publik, di mana ada CPL 3, yaitu mampu menjadi profesional yang kompeten dalam bidang akuntansi sektor publik dan dapat mengembangkan solusi inovatif melalui ide kreatif yang tinggi serta komunikasi yang baik dengan jiwa kepemimpinan. CPL 8 mampu menguasai konsep teoritis dan praktis secara komprehensif, metode dan teknik analisis dalam manajemen sektor publik, di mana ada belanja daerah dan perpajakan. Ya, di mana daftar referensi sebagai berikut. Ada pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaga Negara. Yang kedua, di mana referensi ada di Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan yang ketiga, di mana ada referensi Ritonga di tahun 2012 Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia, Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah Yogyakarta. Referensi keempat ada Bastian Indra 2007, Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik, penerbit Erlangga. Di mana ada juga Bastian Indra 2007, ada akuntansi untuk LSM, Partai Politik, penerbit Erlangga. Yang keenam ada referensi Kahn dan Hildre di tahun 2002, di mana ada Budget Theory in Public Sector Aurum Box. Ya, di mana berikut adalah daftar referensi yang ada di RPS Manajemen Keuangan Sektor Publik yang saya berikan kepada mahasiswa. Sekian RPS dan RPP yang saya sampaikan untuk pembelajaran mahasiswa di Manajemen Keuangan Sektor Publik di Prodi Akuntansi Sektor Publik di Universitas Kediri. Oke, materi kali ini kita membahas tentang mekanisme penyusunan dan penetapan APBN ya. Di pertemuan ketiga, lalu di sini ada pendahuluan, lalu perencanaan dan penganggaran APBN, penetapan APBN dan studi kasus. Untuk pendahuluan, di mana APBN itu kalian tahu ada APBN itu apa? Jadi APBN ini adalah anggaran di mana yang diperoleh dari negara, ya, di mana rencana keuangan tahunan, ya, di dalam pemerintahan itu daftar sistematis dan terperinci yang membuat rencana penerimaan itu dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Jadi nanti ada tahap-tahapnya, di mana ada 6 di dalam bulan Juni, terus bulan September itu ada laporannya. Lalu tujuan dari APBN yaitu bahwa sebagai pedoman penerimaan ya dan pengeluaran negara yang dalam melaksanakan kegiatan produksi dan kesempatan kerja untuk meningkatkan perekonomian. Nah, di sini ada peran APBN bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, di mana ada fungsi alokasi, ya, ada fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi, di mana terdapat pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Nah, di sini ada format APBN, bisa dilihat bahwa ada penerimaan negara dan pengeluaran negara. Jadi di mana ada penerimaan negara itu misalnya migas dan bukan migas ya. Lalu ada penerimaan pembangunan, itu ada pinjaman program dan pinjaman proyek. Ada juga pengeluaran negara di mana ada pengeluaran rutin, misalnya belanja pegawai, lalu belanja barang, lalu ada belanja rutin daerah, terus bunga dan cicilan utang, ada pengeluaran rutin lainnya. Lalu di mana ada belanja pembangunan, di mana pembangunan rupiah, ya, ada juga pembangunan proyek. Jadi semacam kalau ada pembangunan jalan raya itu berarti masuknya ke pengeluaran negara. Lalu ada di I account, ya, di mana ada pendapatan negara dan hibah, ya, yang diterima oleh dalam negeri itu ada pajak dan PNBP. Kalau kalian membayar pajak sepeda motor atau mobil itu masuknya ke mana? Negara ya.
Lalu ada penerimaan hibah, di mana ada belanja negara, yaitu belanja pemerintah pusat, ada juga belanja pegawai, ada juga belanja barang, ada juga belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, terus bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Yang 7 poin tersebut itu sangat riskan di dalam pemerintah daerah ataupun negara. Jadi di mana sekarang ada bantuan hibah ya, di mana diberikan untuk UMKM, nanti dibelikan berupa barang misalnya, itu tidak boleh berupa uang, karena ada pada kasus di suatu kabupaten ya, itu korupsi tentang dana hibah yang seharusnya berupa barang, diberikan berupa barang. Nah, UMKM-nya itu meminta untuk berupa uang, jadi itu tidak boleh ya. Lalu ada juga transfer ke daerah, di mana ada dana perimbangan dan ada dana otonomi khusus dan penyesuaian. Lalu ada keseimbangan atau primer, lalu ada surplus atau defisit, lalu ada pembiayaan. Di sini ada format APBN ya, yang diterangkan di dalam penerimaan negara dan pengeluaran negara. Lalu ada format APBN, di mana ada format lama dan format baru, di mana di artinya format lama dan format baru itu terdapat di undang-undangnya. Lalu misalnya kalau format lama itu ada anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Lalu pendekatan sektor, subsektor atau program ya. Lalu ada klasifikasi ekonomi, di mana belanja rutin menurut jenis dan belanja pembangunan menurut sektor. Lalu ada juga pengelolaan anggaran, di mana instansi untuk belanja rutin dan proyek atau bagian proyek untuk belanja pembangunan. Lalu ada juga dokumen anggaran, di mana dokumen anggarannya itu terdapat DUK atau DUP atau LK dan satuan 3. Nah, itu biasanya pegawai negeri yang mengetahui untuk dokumen anggarannya. Lalu untuk di format baru ada anggaran terpadu, misalnya pendekatan fungsi atau fungsi atau program atau kegiatan. Lalu ada klasifikasi ekonomi ya, yang menurut jenis belanja. Lalu ada juga pengelola anggaran, di mana kementerian sebagai pengguna anggaran, satuan kerja sebagai kuasa pengguna anggaran. Ada juga dokumen anggaran, di mana RKA, ada satuan anggaran, dan ada DIPA. Ya, ini ada di mana format APBN dengan format baru. Nah, ada peran DPR dalam keuangan negara. Ya, jadi di mana fungsi DPR itu ya untuk mengetahui ya anggaran sebelum dikeluarkan oleh APBN. Jadi untuk kelengkapan DPR itu bahwa ada di atasnya ada pimpinan ya, badan musyawarah dan komisi, badan legislasi, badan anggaran, badan akuntabilitas keuangan negara. Dan ada badan kehormatan, badan kerjasama antar parlemen, lalu ada badan urusan rumah tangga, panitia khusus, lalu ada alat kelengkapan DPR lainnya. Ini adalah peran DPR di dalam keuangan negara sebelum mencairkan suatu dana APBN atau APBD. Nah, di sini ada siklus APBN ya, di mana planning artinya perencanaan, di mana dimulai di bulan Juli ya, atau sampai dengan Juli di tahun pertama, yaitu perencanaan dan penganggaran APBN. Jadi kita sebelum melangkah di tahap kedua, lalu kita ada perencanaan yang dimana kita mengetahui perencanaan dan penganggaran APBN itu dibuat apa gitu oleh pemerintah daerah atau APBDes ya. Lalu yang kedua, di mana ada penetapan APBN itu mengetahui oleh anggota DPR, di mana di bulan Oktober di tahun pertama. Lalu yang ketiga ada actuating, di mana ada pelaksanaan APBN. Nah, ini dimulai dari bulan Januari sampai dengan Desember. Lalu yang keempat ada pelaporan dan pencatatan. Nah, ini sepanjang tahun anggaran selalu ada namanya pelaporan dan pencatatan. Dan yang terakhir ada pemeriksaan atau BPK,
dan pertanggungjawaban itu maksimal 6 bulan di tahun pertama. Jadi di mana sekarang ada kasus namanya KPK dari yang diincar sekarang, yaitu kepala desa ya, atau lurah atau bupati. Nah, karena ini mungkin ada kesalahan teknis dari laporan atau pencatatannya. Kita next. Nah, di sini ada perencanaan dan penganggaran APBN, di mana ada keterkaitan perencanaan dan penganggaran APBN ya. Banyak sini siklusnya, di mana ada renstra, lalu dipedomani lalu dijabarkan dan masuk ke rincian APBN, masuknya ke pemerintah pusat ya. Lalu turun lagi ke APBD ya, daerah. Kalau APBN adalah negara, kalau APBD adalah daerah. Nah, kita masuknya ke pemerintah daerah, mengetahui proses penganggaran undang-undang ya. Lalu dari rincian dari APBD itu turun ke rincian APBD ya. Lalu kita ke proses perencanaan, di mana diketahui oleh Undang-Undang SPPN, diketahui oleh ada RPJP, dipedomani juga oleh RPJMN, lalu dipedomani juga oleh RKP daerah, lalu diketahui oleh RAPBD ya. Lah, di sini ada perencanaan APBN, di mana perencanaan APBN ini kita dapat mengetahui ada kegiatan utama, penetapan RKP nasional diketahui oleh internal pemerintah. Lalu ada pembahasan RKP hasil kesepakatan dengan DPR yang diketahui oleh pemerintah dan DPR. Nah, di sini ada perencanaan APBN ya, di mana yang tahap pertama ada penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, itu dimulai dari bulan Januari. Lalu ada evaluasi program kegiatan tahun berjalan ya, sekaligus penyusunan inisiatif baru dan anggaran dana yang dibutuhkan. Lalu ada pagu indikatif dan rancangan RKP ditetapkan. Ada letter meeting, di mana diketahui oleh Bappenas, Kemenku, lalu musyawarah perencanaan pembangunan nasional. Lalu ada penetapan Perpres tentang RKP nasional. Ini ada siklus perencanaan APBN. Ada lagi perencanaan APBN, di mana dokumennya ya, dokumen perencanaan nasional itu dapat diketahui oleh RPJP, RPJMN, Renstra, RKP dan Renja, di mana dilakukan di bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Kita next lagi, di rencana APBN juga kita dapat diketahui oleh Perpres RKP disampaikan kepada DPR. Di tanggal 20 itu ada rapat paripurna ya, selalu. Lalu di minggu ketiga itu ada rapat paripurna, di mana dilaksanakan untuk pandangan fraksi atau kerangka ekonomi makro ya, dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam RAPBN. Lalu di minggu keempat itu ada rapat paripurna lagi yang dilakukan oleh tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas pokok-pokok pembicaraan RAPBN. Lalu di bulan Juni dan di bulan Juli sebagai berikut, sama dengan di bulan Mei ya, ada setiap bulan ada kegiatan dan laporan kepada DPR ataupun DPD. Penganggaran APBN, nah di mana ada kapasitas fiskal ya, di mana kita dapat kebutuhan mendanai anggaran belanja negara itu disebut kebutuhan fiskal. Lalu turun ke kapasitas fiskal, di mana kita dapat mampu mengetahui keuangan negara yang dihimpun dari pendapatan negara untuk mendanai anggaran belanja negara. Lalu ada di dua ini, bahwa ada selisih antar kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal, yaitu namanya fiscal gap. Lalu disampaikan kepada Bappenas di pertengahan Februari ya.
untuk anggaran tahun pertama. Lalu dari sisi materi, penyusunan kapasitas fiskal pada dasarnya melakukan penyusunan postur APBN secara utuh ya, tetapi dimulai dari tahap awal. Nah, di sini ada mekanisme penyusunan postur APBN, di mana ada komponen ya pengaruh, lalu ada karakteristik, di mana ada pendapatan, itu ada pertumbuhan ekonomi, terus inflasi, terus ICP dan lifting minyak. Lalu di mana ada karakteristik perkiraan maksimal. Lalu di mana ada belanja ya, di mana untuk pengaruhnya di inflasi, kurs, ICP, lifting minyak dan SPN 3 bulan. Lalu ada biaya operasional diperkirakan mencapai 80% dari total belanja pemerintah pusat. Kalau kita bicara tentang kurs ya, di mana kurs sekarang lagi posisi di 16.000 sekian. Nah, itu otomatis inflasi yang sedang dialami oleh bursa efek atau saham itu sedang mengalami kenaikan juga. Jadi di Indonesia sekarang intinya sedang tidak baik-baik saja ya, karena dimana dilihat dari kursnya yang semakin meninggi. Lalu ada defisit, itu dipengaruhi oleh pendapatan dan belanja. Ini maksimal dari 3% dari PDB. Lalu pembiayaan ditetapkan oleh kurs, lalu ada perkiraan maksimal. Dan ini ada perhitungan tiap komponen ya, dimana misalnya komponennya itu pendapatannya 1.300 misalnya ya, terus belanja negaranya itu ada 1.491, lalu ada KL-nya itu 636, lalu ada di angka dasar 566, operasional 198, non operasional 368, dan inisiatif baru di mana totalnya 855. Lalu defisitnya menjadi 191 dan pembiayaannya menjadi 150. Oke, next. Begitu pun juga di kolom berikutnya ya. Nah, di sini ada proses penyusunan kapasitas fiskal dan postur APBN, di mana ada penyusunan konsep arah ya, dilakukan RAPBN di tahun 2014. Lalu ada pertemuan awal, lalu permintaan asumsi dasar di tahun 2014 sampai dengan 2017. Lalu ada penyusunan usulan kebijakan ya, dan proyeksi penghitungan pembiayaan anggaran RAPBN 2014. Lalu DJA mengkoordinasikan penyusunan postur RAPBN di tahun 2014 di dalam rangka penyusunan kapasitas fiskal dan kerangka anggaran jangka menengah. Dan lalu DJA menyampaikan kepada Menteri Keuangan. Lalu ada proses penganggaran, proses dan konsep penyusunan pagu indikatif. Kita next ya. Lalu ada proses dan konsep penyusunan pagu anggaran atau pagu sementara. Lalu ada penetapan APBN ya, di mana ada minggu kedua, minggu ke-1 ya, minggu ketiga, minggu keempat, dan di akhir tahun yaitu di bulan Oktober ada rapat paripurna. Lalu untuk studi kasus, di mana saya menemukan bahwa ada GBHN ya diberlakukan kembali. Jadi menurut kalian apakah perlu GBHN itu diberlakukan kembali? Nah, kalau menurut saya ya, di sini GBHN itu diberlakukan kembali itu sangat penting karena mengenai kembali lagi ke perubahan undang-undang di tahun 1945, di mana ada perubahan dalam pengelolaan pembangunan, lalu ada tidak dibuatnya lagi GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional, lalu ada Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan, ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN mengamatkan RPJPN yang ditetapkan sebagai undang-undang, ada juga RPJP nasional ditetapkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Nah, di sini ada RPJP nasional, di mana penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. Lalu ketika hampir 15 tahun
sistem ini berjalan ya, banyak pihak yang menilai bahwa GBHN itu sebagai otoritas tertinggi yang mengarahkan pembangunan bangsa, membuat negara seperti berjalan tanpa arah. Jadi kembali lagi ke undang-undang. Jadi perlukah GBHN diberlakukan kembali? Ada juga yang menurutnya baik dan ada juga yang menurutnya itu salah. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya, misalnya yang pro itu GBHN sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan nasional. GBHN menjadi wajib dilaksanakan oleh pengelola negara mulai dari pusat hingga daerah tanpa kecuali. Itu yang pro ya. Kalau yang kontra, di mana misalnya ada garis-garis besar haluan negara atau GBHN, itu tidak perlu dilakukan karena prinsipnya sama dengan rencana pembangunan jangka menengah. Jadi ada yang pro, ada yang kontra. Itu menurut pandangan saya. Oke, sekarang kita masuk ke diskusi. Mungkin ada yang bisa jawab salah satu ya. Nanti saya kasih nilai A. Perlu adanya pemilah nilai positif dari GBHN untuk selanjutnya dapat dituangkan dalam perbaikan RPJMN demi pembangunan negara yang lebih baik. Menurut kalian perlu? Jadi GBHN ini untuk selanjutnya dituangkan dalam perbaikan RPJMN. Mungkin bisa saya panggil ya. Mungkin Mas Ferdi? Ya Bu, izin menjawab. Mungkin perlu dilaksanakan untuk program tersebut demi pembangunan negara yang lebih baik dan berkelanjutan. Oke, mungkin next ke Mbak Tasya. Nilai positif dari GBHN itu sebagai pedoman dan arah pembangunan nasional yang jelas terencana untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang bersifat positif. Nah, kalau sekarang nih mahasiswa sekarang ya, saya lihat kalau dikasih tugas kadang ada yang minta diskon ya, jangan banyak-banyak gitu. Terus di chat dulu baru dikumpulkan ya. Itu menurut kalian, saya tanya ke mungkin Mbak Feni ya. Menurut Mbak Feni kalau seperti itu dapat mewujudkan GBHN yang baik atau enggak? Menurut saya perlu Bu, karena banyak sisi positifnya dari GBHN untuk pembangunan negara yang lebih baik ke depannya. Oke, kalau mahasiswa sekarang banyak yang nego ya, untuk misalnya kalau diberi tugas atau diberi tugas tambahan di rumah itu banyak yang nego. Itu menurut Mbak Feni bagus nggak untuk kedepannya? Baik nggak? Kurang Bu. Oh kurang. Iya. Karena tugas itu membuat diri kita itu lebih maju gitu loh, lebih berpikir maju buat mencari tahu apa yang belum bisa dan apa yang bisa. Jadi ini materi kita ketiga ya. Sekian dari saya. Mungkin kalau ada ingin ditanyakan lagi atau ingin diberi saran atau apa, monggo silakan. Kalau nggak ada kita akhiri dan kita tutup. Nggak ada? Belum. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.